dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lina Fatma Nur Faiza, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwakarta dengan NIM 25411 040 80 717. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Pancasila Jatilawang kelas 8 dengan materi kewajiban penyelenggaraan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kita masih diberi kesehatan ya, sehingga bisa bertemu dan mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Gimana? Masih semangat gak? Masih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mas Rofi disiapkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran kali ini kita lancar ya. Kemudian mohon diperiksa untuk kesiapan belajar, lingkungan sekitarnya, kalau ada sampah diperiksa, nanti dibuang, terus periksa kerapihan kalian, baju dan lain-lain. Kalau sudah rapi, siapkan alat tulis kalian, buku, pulpen, LKS dan lain-lain. Pada bawa LKS semua? Bawa. Oke, sebentar. Kemudian itu konsep kehadiran kelas 8A. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Ingin? Ingin. Kemudian untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ke-30. Semuanya dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jenazah. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan materi minggu kemarin kita telah belajar apa? Sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? 3. Ada sifat
wajib, mustahil, sama jaiz. Oke, berarti masih ingat ya? Masih. Kita lanjut pembelajaran hari ini. Sebelum mulai kita biar tambah semangat SBG terlebih dahulu. Namanya SBG tepuk semangat. Berdiri semuanya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nggak apa-apa. Kita duduk kembali. Pembelajaran hari ini adalah kewajiban penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari jenazah. Kedua, hukum dan syarat sholat jenazah. Kemudian menyebutkan rukun dan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Dan mengetahui hikmah dari pelaksanaan sholat jenazah. Belum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya terlebih dahulu. Mengapa sih menyolatkan jenazah menjadi kewajiban bagi umat Islam? Karena sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian apa yang membedakan sholat jenazah dengan sholat lain? Sholat lain ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Nah, doanya juga lebih lengkap. Kemudian pernah nggak kalian mengikuti sholat jenazah? Pernah. Sebelum kita lanjut melihat cerita terlebih dahulu ya tentang sholat jenazah. Hah? Ada bendera kuning nih. Siapa yang meninggal? Kita lihat yuk. Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum Pak Somad. Waalaikumsalam. Sambil duduk. Siapa yang meninggal, Pak? Yang meninggal engkau oleh. Oh, Katanya sih tengah malam tadi. Itu sedang disolatkan ya Pak? Iya, itu sedang disolatkan sekarang. Tetapi sepertinya sih sudah akan selesai. Kalau kalian akan sholat saja. teman-teman, kita ikut sholatkan yuk. Ini kesempatan terakhir kita menghormati beliau. Ayo yuk. Kasihan ya Om Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Wah, sudah selesai sholatnya. Iya, sudah selesai. Bagaimana kita nih? iya, kita sholat sendiri saja. Bikin jamaah sendiri. Kamu bisa dong. Ya bisa. Tinggal sholat saja. Apa susahnya? Benar, kamu tahu caranya dong. Sudah, ikutin Dodo. Gak percaya amat sih. Salah juga gak dimarahin sama tukang oleh. Betul dong. That's good. Dodo gitu loh. Ayo, sopnya diluruskan dan dirapatkan. Aku ragu-ragu nih Samir. Sudah, bismillah saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Kalian sudah pulang sekolah? Sudah Pak Ustadz, Bapak dan Ibu Guru sedang rapat. Karena itu kami dipulangkan lebih awal. Oh begitu. Ngomong-ngomong kalian sedang sholat apa tadi? Sholat jenazah Pak Ustaz.
Sebab ketika kami datang, sholatnya sudah selesai. Jadi kami membuat sendiri deh. Hebat kan Pak Ustadz? Oh, sholat jenazah. Kalian sudah belajar belum tentang sholat jenazah? Belum Pak Ustadz. Belum ya. Kamu dok sebagai imam sudah pernah belajar sholat jenazah? Belum Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah, Dodo masih bisa memimpin teman-teman sholat jenazah. Mau dikasih hadiah kayaknya nih. Pantes. Pantes hebat ya Pak Ustadz. Belum belajar tapi sudah bisa. Pantas gimana Pak Ustadz? Pantes kalian keliru melaksanakan sholat jenazah. Keliru. Aku bagaimana? Nah, ini tadi video dari pelaksanaan sholat jenazah. Tapi mereka salah. Misal di lingkungan sekitar ada orang yang meninggal dunia, dengan kepedulian warga gotong royong memandikan, yang mengurus jenazahnya, mengkafani hingga mempersiapkan sholat. Karena merupakan kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Lalu sebelum melaksanakan kita harus mengetahui bagaimana tata cara sholat jenazah. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Atau baris aja ya. Ya. PD-nya kalian dibaca soalnya dan nanti mengerjakan sesuai dengan perintah. Ibu kasih waktu selama 25 menit untuk berdiskusi. Oke, dari sekarang berdiskusi. Ya, tulis nama kelompoknya. Siapa aja? Pertama, kelompok 3 coba maju ke depan mempresentasikan. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Acara sholat jenazah. 1. Membacanya. 2. Takbir pertama dan membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua lalu membaca selawat. 5. Takbir ketiga membaca doa salat jenazah. 5. Takbir keempat membaca doa umum. 6. Mengucap salam. Ya, itu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Apa saja yang perlu diketahui sebelum melaksanakan sholat jenazah di rukun sholat jenazah? Rukun sholat jenazah. 1. Niat di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. 4 kali takbir. 5. Membaca sholawat kepada Muhammad SAW. 6. Mendoakan jenazah. 7. Membaca doa umum. 8. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat jenazah. Pertama, sholat jenazah sama dengan sholat yang lain. Ini menutup aurat, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat. 2. Jenazah beragama Islam. 3. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Tetap jenazah berada di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya, kecuali kalau sholat dilakukan di dekat makamnya atau sholat gaib. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menginformasikan mengenai apa saja yang perlu diketahui sebelum melaksanakan sholat jenazah.
niat jenazah adalah Niat jenazah perempuan. Musolli ala sini wa yaqti'an bama takbirati wa banyak maksudkan itu nada ta'ala. yang jenazah Musolli ala wa yaqti'an apa berarti misalnya Muhammad ta'ala. Sekian informasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, 4 atas hasil diskusinya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, semuanya ikut berpartisipasi. Selanjutnya Ibu akan membagikan tes evaluasi. Nanti kalian mengerjakan tes evaluasi tentang materi yang telah kita pelajari dan kalian pelajari dari presentasi teman-teman kalian ya. Oke, gimana evaluasinya, susah apa enggak? Enggak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang tadi. Sholat jenazah. Kalian udah tahu belum sholat jenazah itu apa? Dan hukumnya tadi apa? Jadi jika sudah dikerjakan oleh satu orang, kewajiban bagi semua orang telah selesai, telah gugur. Dan ada pun syarat sholat jenazah. Pertama pasti disertainya, yaitu menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Jenazahnya juga harus muslim. Letak jenazahnya itu berada di sebelah kiblat atau di depan kita. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Oh, ada Mbak Anissa apa enggak? Apakah ada perbedaan tentang sholat jenazah antara laki-laki dan perempuan? Imam posisi ada perbedaan. Kalau jenazah laki-laki, posisi imam ada di lurus dengan kepala jenazah. Kalau perempuan lurus dengan pusar atau bagian perut jenazah. Paham? Soalnya ada rukun sholat jenazah atau sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak atau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Pertama pasti harus niat, kemudian berdiri, diam, dan ada 4 takbir. Yang takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kedua, sholawat atas Nabi Muhammad. Ketiga, doa untuk jenazah agar diberi ampunan. Keempat, doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian salam. Di sholat jenazah nggak ada rukun, nggak ada sujud ya. Kemudian tata caranya tadi udah dijelaskan di kelompok berapa? Yang tata cara pertama membaca niat. Untuk niat laki-laki dan perempuan berbeda di huruf domir ha ya. Kalau perempuan itu pakai ha, kalau laki-laki pakai hu. Kemudian ada takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua dan ketiga itu takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga doa untuk si mayit atau jenazah. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan, dia di lapangan, keikhlasan. Dan terakhir salam. Sebenarnya seperti sholat biasa. Cuma mereka sholat jenazah terdiri buat takbir. Nah ini doa untuk laki-laki dan perempuan. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
ya. Kalau sholat jenazah cuma berdiri tok takbir, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Kalau sholat biasa ada rukuk sama sujud. Bacaannya juga lengkap. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Ada hal baru yang kalian dapat? Kita jadi bisa belajar tentang sholat jenazah, baik itu syaratnya, rukunnya, maupun niat, kata. Tepuk tangan buat kita semua pada ini. Karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib dan disiplin. Untuk menutup pembelajaran hari ini, sebelumnya kita explain terlebih dahulu ya. Berdiri terlebih dahulu. Bareng-bareng. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua dan kita semua. Duduk kembali. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan. Kemudian Ibu menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang praktek. Minggu depan kita akan praktek melaksanakan sholat jenazah. Jadi untuk yang perempuan membawa mukena ya, yang laki-laki diusahakan membawa sarung atau dan peci. Kalian belajar terlebih dahulu nanti di rumah tentang doa-doanya dan tata caranya. Mas terlebih dahulu. Udah siap? Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik, semuanya ikut berpartisipasi, terus saling bekerja sama. Kalau diskusi seperti itu ya, semuanya bertukar pikiran.